kita masih bisa diberikan kesempatan untuk kembali bertemu di pertemuan kita pada pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelumnya yang masih tidur silahkan bangun terlebih dahulu. Kalau tidak ada, ya sudah. Kalau begitu saya absen terlebih dahulu untuk apakah ada yang tidak hadir? Saya kira tidak ada ya. Saya kira masuk semua. Oke. Yang pertama-tama langsung saja ya, kita akan mempelajari materi pembelajaran kita tentang Al-Quran Hadis. Nah, untuk pembelajaran Al-Quran Hadis kita memasuki pada bab yang keempat, yaitu Al-Quran Mukjizat Nabiku. Nah, yang dinamakan Al-Quran Mukjizat Nabiku ini adalah sebuah pembelajaran yang mempelajari mengenai pengertian ataupun juga mukjizat. Nah, untuk pembahasan kita pada siang hari ini yaitu ada yang pertama ada pengertian mukjizat, yang kedua syarat-syarat mukjizat, yang ketiga ada macam-macam mukjizat. Oke, nah langsung saja dari kalian semua apakah ada yang sudah tahu apa yang dimaksud tentang mukjizat? Ya bagus, pintar. Selanjutnya yang lain apa ada? Keajaiban, benar. Oke, secara bahasa mukjizat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ajaza, yujizu, ijazan. Ada yang tahu artinya apa? Belum tahu? Artinya adalah melemahkan atau mengalahkan. Nah, yang dimaksud mengalahkan di sini apa? Yang dimaksud melemahkan adalah sesuatu keajaiban yang bisa menandingi sebuah ketidakpercayaan kepada, katakanlah yang pertama kepada kekuatan Allah, kekuasaan Allah, ataupun agama dari Allah. Nah, secara etimologi saya minta tolong Mas Gilang untuk membaca. Silakan Mas. Mukjizat secara terminologi mukjizat adalah suatu hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan, tidak seperti biasanya yang melawan tantangan dengan selamat. Ya, terima kasih. Nah, yang dimaksud di sini apa? Yang dimaksud secara terminologi mukjizat adalah sesuatu hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan. Itu adalah sesuatu kebiasaan yang tidak mampu kita lakukan ataupun di luar nalar kita, karena semua itu murni dari Allah, murni dari kekuasaan Allah. Nah, tujuan dari mukjizat ini apa? Ada yang tahu? Tujuan? Ya, ada yang tahu? Dan jadi tujuannya adalah untuk mengalahkan apa itu namanya? Melemahkan gugatan ataupun tantangan orang-orang pada zaman dahulu ketika merasa dirinya itu lebih berkuasa, padahal di balik semua itu ada Allah yang lebih kuasa dan menggerakkan semua itu. Nah, itu adalah menurut pendapat mana Al-Muqaddas. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat mukjizat. Nah, untuk syarat-syarat mukjizat yaitu ada 5. Saya minta tolong Mbak Devi untuk dibaca. Silakan. Syarat-syarat mukjizat yang pertama yaitu suatu hal yang benar-benar murni dari Allah. Yang kedua yaitu sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mukjizat adalah suatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. Yang keempat, mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi dan penolakan suatu kaum atas pengakuan tersebut. Yang kelima yaitu tidak ada seorang manusia pun, bahkan jin sekalipun, yang dapat mengalahkan suatu mukjizat yang sudah diberikan Allah. Ya, terima kasih Mbak Devi. Nah, yang dimaksud di sini adalah yang pertama ada suatu hal yang benar-benar murni dari Allah. Nah, mukjizat ini memang benar-benar murni dari Allah. Jika mungkin ini bukan dari Allah, mungkin katakanlah seperti dari orang berkeyakinan mukjizat berasal dari iblis ataupun jin, itu bukan mukjizat. Jadi itu tetap dari Allah, tetapi itu adalah sesuatu hal yang disalahgunakan.
Nah, yang kedua ada sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah. Jadi tidak bisa dilakukan, katakanlah kayak mukjizat, contoh mukjizat dari Nabi Musa, yaitu membelah laut. Itu tidak bisa dilakukan kecuali atas kehendak dari Allah. Yang ketiga, mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. Jadi mukjizat ini yang dimaksud mukjizat ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Jadinya begitu. Selanjutnya macam-macam mukjizat. Apakah ada yang tahu macam-macam mukjizat itu ada berapa? Berapa? Tiga. Secara umum kita yang kita pelajari di sini mukjizat itu ada dua, ya. Yang pertama ada mukjizat kauniyah. Nah, ada yang tahu mukjizat kauniyah itu apa? Tidak tahu, ya. Nah, mukjizat kauniyah itu bisa disebut juga dengan mukjizat hissiyah, yaitu mukjizat yang bisa dirasakan ataupun dilihat dan juga didengar. Contoh mukjizat kauniyah ini seperti pada mukjizat yang diberikan oleh Allah pada nabi-nabi terdahulu. Jadi sifatnya mukjizat kauniyah ini adalah tidak kekal, ya. Maksudnya tidak kekal ini tidak abadi sampai sekarang. Jadi hanya orang-orang terdahulu yang bisa merasakan mukjizat tersebut ataupun melihat mukjizat tersebut. Nah, contoh dari mukjizat kauniyah ini ada banyak. Di sini mukjizat itu perannya yaitu ketika pada zamannya Nabi Musa itu kan maraknya sihir. Jadi mukjizat di sini digunakan untuk menentang ajaran-ajaran sihir yang ada pada zamannya Nabi Musa. Yang kedua ada mukjizat dari Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini ada pada zaman, kalau tidak salah itu zaman tingginya ilmu kedokteran. Nah, pada saat itu juga ada beberapa orang yang menentang atau mengatakan bahwa ilmu kedokteran itu murni dari apa yang dia pelajari. Tetapi pada saat itu Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa seperti bisa menyembuhkan penyakit dan juga salah satunya menghidupkan lagi orang mati ataupun hewan mati. Nah, yang kedua yaitu ada mukjizat akliyah. Nah, yang dimaksudkan mukjizat akliyah itu adalah mukjizat yang bisa dirasakan ataupun bisa dilihat ataupun bisa didengar juga. Dan sifatnya mukjizat akliyah ini adalah abadi sampai sekarang. Dan salah satu contoh mukjizat akliyah yang satu ini adalah mukjizat yang benar-benar sempurna ataupun tidak dimiliki oleh siapapun kecuali salah satu nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu mukjizat berupa Al-Quran. Nah, Al-Quran di sini adalah salah satu kitab-kitab yang sempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Maksudnya Al-Quran abadi ini, Al-Quran itu murni dari kaul Allah, dari langsung dari kalam Allah, sehingga tidak ada yang merubah. Tidak seperti kitab-kitab yang sebelumnya, yang pada sebelumnya itu ada banyak sekali perubahan yang diubah oleh manusia. Nah, ada yang tahu contoh mukjizat ataupun dalil mengenai mukjizat dari nabi terdahulu? Ada yang tahu? Tidak ada. Oke. Ya, saya kasih contoh di sini ada, kalau tidak salah itu mukjizat dari Nabi Ibrahim, dan ayat tersebut itu kita bisa jadikan amalan ketika kita sakit, lebih lagi pada sakit panas, yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya narokuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Nah, pada saat itu
yaitu Nabi Ibrahim pada zaman itu berada pada zaman Raja Namrud, yang kala itu Nabi Ibrahim ditantang oleh Raja Namrud untuk dibakar. Apakah dia berani melawan api tersebut? Nah, maka Allah menurunkan mukjizat berupa ayat surat Al-Anbiya ayat 69, yaitu ya seperti itu tadi, yang artinya adalah hai api menjadilah dingin dan menjadi keselamatan Nabi Ibrahim. Nah, jadi seperti itu teman-teman pembahasan kita pada siang hari ini. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, saya rasa semua sudah paham ya. Untuk tugasnya kita melanjutkan tugas yang Bapak berikan kemarin. Saya yakin kalian masih belum mengerjakan karena masih seminggu. Nah, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, apakah ada salah satu dari kalian yang bisa mengambil kesimpulan ataupun mengambil ibrah dari pembelajaran yang sudah kita sampaikan siang hari ini? Silakan jika ada yang bisa menyimpulkan atau mengambil pelajaran dari ini. Saya Pak. Ya, silakan. Mukjizat itu karena Allah. Ya. Untuk membuktikan sesuatu. Ya. Nah, mukjizat itu ada dua, Ya. namanya dan Iya. Ya, sudah dua. Ya, benar sekali, terima kasih. Namanya siapa? Nanti saya. Oke. Ya sudah, kalau begitu kita cukupkan saja untuk pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika dari Bapak ada kesalahan dan juga kekurangan. Bila kita beri hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.